Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap ibu-ibu taklim radio Dakta, mobil khusus pengurus, ketua dan pengurusnya, dan tak lupa tentu peserta kajian target tematik baik yang ada di studio ini maupun yang mengikuti melalui radio Dakta FM 107 ya. Mudah-mudahan dimanapun rekan-rekan Dakta Anda berada, Anda bisa mengikuti kajian ini dengan khusyuk, dan juga semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima pengetahuan dan juga bisa diberikan kepahaman dan soal urusan agama kita. Mari kita buka kajian tafsir ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sebagaimana biasa dan bapak-bapak yang mengikuti mengaji radio Dakta ya, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 274. Tetapi kita bagi hari ini 272. Tema kita orang-orang yang berhak menerima sedekah. Nah, ayat yang lalu 264 sampai 271 ya, cara mensedekahkan atau menafkahkan, melimpahkan harta kita. Dan pembahasan yang terakhir kemarin ya, cara mensedekahkan yang terbaik itu adalah kita keluarkan harta kita di jalan Allah dengan cara ikhlas, dan kita tidak menyebut-nyebutnya, apalagi mengiringinya dengan kata-kata yang tidak baik. Hari ini secara khusus kita lihat karena banyak mustahil ya. Ada yang orang miskin itu mengemis, ada orang miskin tapi hatinya mulia, layaknya seperti orang kaya, sehingga ketika kita mau sedekah aja dia masih bilang masih ada orang yang lebih butuh dari saya. Nah, itu lebih orang yang hatinya mulia. Jadi kalau ditanya nanti mana yang lebih utama, sedekah itu pada orang yang meminta atau orang yang miskin yang sangat membutuhkan tapi mereka tidak mau meminta. Nah, tentu nanti kita berikan ya orang yang memang dia sangat butuh tapi dia nggak pernah meminta, dia sudah ikhtiar. Kita lihat kiranya kita sedekahkan juga, dia bertanya apakah masih ada orang yang lebih layak dari saya menerimanya. Nah, itulah Bu ya, kita cari orang yang seperti ini. Nah, ini bahasannya pada hari itu, titik fokusnya soal orang miskin, orang yang papa, mereka itu tidak mau mengemis. Satu pertimbangannya ya, karena Nabi mengajarkan tidak boleh kita itu mencari makan dengan cara menengadahkan tangan. Maka Nabi bilang yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan orang yang suka memberi lebih terhormat
ketimbang tangan orang yang suka meminta. Satu. Yang kedua, Bu, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu orang yang sangat dekat. Tapi Rasulullah seolah-olah berusaha untuk menghindar dari Abu Dzar Al-Ghifari karena dia seorang bangkit, seorang yang kaya, ya, konglomerat, dan dia masuk Islam dan dia nggak pikir, ya. Tetapi Rasulullah takut kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu, karena setiap hari dia di masjid, setiap hari juga dia kemana Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan wahyu selalu ada, tapi pakaiannya bagus, tangannya lembut, ya, rumahnya bagus. Tapi Rasulullah takut mendekat, ya. Makanya salah satu sifat Nabi yang perlu kita tiru, wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu sangat cinta pada fakir dan miskin. Jadi kalau suruh memilih berteman, ya, kalau standar takwa dan baik akhlaknya itu normatif, ya. Tapi secara ekonomi Nabi lebih memilih orang kaya, orang miskin. Orang miskin, bukan hanya Nabi itu mencintai para fakir miskin, tapi Nabi itu kadang-kadang gaya jadi ma'ahum. Nabi duduk-duduk bersama orang miskin, ya. Kalau ada apa-apa, Nabi itu banyak undang orang miskin. Makanya pengikut Islam di awal-awal itu budak itu masih Islam, ya. Apakah nggak ada orang pintar, saudagar? Banyak. Contohnya Abu Bakar, ada Utsman, ya, dan lain-lainnya. Tapi Nabi sifatnya ya memang seperti itu, karena Nabi itu dibesarkan di lingkungan orang miskin. Walaupun keluarga Nabi kaya, tapi Nabi di waktu sejak disusui sampai ya umur 11 tahun, Nabi itu bersama orang miskin. Di antaranya adalah dengan ibu susunya, Halimah Sa'diyah. Nabi lebih senang di desa. Nah, artinya apa, Bu? 4 yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu. Ibu catat ya, Bu. 1, orang tua, ibu dan bapak. Maka ibu dan bapak ini bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang hidupnya sederhana, dan juga anak itu lantaran orang tua bisa menjadi anak yang hidupnya senang glamor. Kalau ibu bapaknya selalu mereka mengajar dan juga menyuruh peduli dengan fakir miskin, maka anak itu menjadi anak yang hidupnya sederhana. Tapi kalau orang tuanya itu senangnya pesta, pergi ke mall, ya kan, bahkan tidak sedikit ya orang tua itu ya, Bu, sampai utang riba hanya untuk mengajarkan anak ibu poya-poya glamor. Nah, pantas kalau sudah besar dan dia bekerja, ibu nggak punya kesabaran, tidak mau proses, maka ujungnya ya kerjanya maunya mencuri, karena pengen cepat kaya. Jadi kalau sekarang ini pejabat, wali kota, ya Bu, bupati, dan juga kita lihat anggota dewan, nggak ada cukupnya, karena mereka mungkin tidak mendapatkan pendidikan kesederhanaan. Ya Bu, coba lihat, kalau dulu Ibu sebelum tahun 2000-an, kalau kita berobat di dokter spesialis, ya, apakah dia orang Islam atau non Islam, ya Bu? Kalau kita datang Ibu kelihatannya kusut, pakaiannya compang-camping, kita ke dokter, ya Bu. Saya pernah dokter, dia penyakit dalam dan satu lagi penyakit Arab. Dia bukan orang Islam, ya Bu.
Satu ketika saya membawa guru TK Bu. Jadi suaranya ini habis. Terus karena dokter itu kenal saya, Pak Ustadz ini saudaranya kita. Lalu ini siapa? Ya volunteer saya, dia guru TK. Ya kan saya kasihan aja, saya bilang dok, ini suaranya udah 3 bulan hampir hilang. Jadi yang biayai saya Pak Ustadz. Ya saya lah. Dia bilang gini aja, periksanya gratis, obatnya gratis, ya kan? Cuman Ustadz nggak bisa, saya ganti ongkosnya yang kemarin. Bu, biar saya tahu orang kayaknya, ya Bu, juga profesor, saya sampai keluar air mata. Terus lama gitu. Satu ketika saya diundang ke rumahnya, saya ingat rumahnya itu di Lingkar sini, Lingkar Asri yang ada di Tol Cibening sebelumnya. Adalah karena pada waktu saya mengisi takdim, ibu-ibu dalam acara arisan, terus istrinya ikut Bu, mengenalkan diri lagi. Saya istrinya Dr. Anita, katanya suami saya dulu waktu di Swedia, waktu di Belgia dekat sama bapak. Oh iya, saya bilang, oh istrinya dia Bu, saya tahu dokter itu waktu di Belgia kita sama-sama Sabtu Minggu kerja di restoran, hanya untuk nyambung kita itu bisa buat jalan-jalan hari Minggu. Jadi Sabtu kita kan nggak kuliah sampai Ahad. Kadang-kadang kita kuliah itu pernah sampai jam 5, jam 9 kita kerja sama-sama sama dia. Di restoran saya kerjanya, tapi di restoran aja sama dia. Nah itulah, saya bilang saya tolak, saya ingin beramal, emang kamu aja yang pengen bantu orang, saya juga pengen bantu orang. Saya bilang gini, Ustaz, dulu kita kan susah ya. Ingat nggak waktu saya sakit Ustaz saya dibawa ke masjid Antwerpen. Saya bingung Ustaz, saya nggak punya asuransi. Tapi Ustaz saya carikan saya. Ada dokter yang mau memberikan pertolongan itu di Sadarpa. Saya bilang, karena saya dengan bahasa Arab, kan dokternya itu orang Mesir, saya ada gini. Dia cuma bilang ini. Ya udah, karena dia panas, dia turun, darahnya tinggi terus Bu. 189/114. Dia udah bingung. Gimana? Gue juga nggak punya asuransi. Ya udah, saya punya teman, saya bilang dia dari Mesir dan dia pegang rumah sakit Sadarpa. Saya mau datang aja ke sana, saya bilang. Kamu ikut aja, saya bawa itu. Kita naik taksi ke sana, saya telepon, dia bilang Ahmad ya. Dia bilang mana itu yang kamu mau tolong temanmu itu dari Indonesia ini. Ya Bu, dirawat sampai sembuh. Dia selalu ingat itu. Dia bilang saya selalu ingat itu, Ustaz. Dan saya cerita sama istri saya cerita sama anak saya. Bu, satu ketika saya serangan semua nih Bu, vertigo dari mulai jam 11 malam Senin, libur semua dokter. Istri saya bilang, udah suami ini stroke, saya dianggap stroke Bu. Ini 2003. Udah begitu Bu. Terus istri saya bingung, ya kan? Kalau pada asuransi nggak ada dokter spesialis, karena dibawa ke mitra. Saya bilang tolong telepon, ada nama dokter ini di nomor telepon saya. Telepon istri saya, tanya, ini Pak Salimin, saya istrinya. Ada apa Bu? Pak Salimin masuk rumah sakit sejak jam 11 tadi Pak. Sakitnya keringetan sampai bisa diperas bajunya, terus dia vertigo itu muter terus. Saya sampai teriak di belakang saya, luar biasa. Dia datang Bu, itu udah Bu, dokter dulu ya.
Padahal dia orang Kristen, tidak Islam, gitu. Tapi karena dia terbiasa dan dia pernah merasa ditolong orang, dan pernah saya membawanya dalam keadaan dia juga membutuhkan pertolongan, nggak ada teman gitu kan, ya kan Bu, walaupun ada temennya, ya saya ada profesor-profesor ahli ini sama dengan mereka semua, tapi saya yang datang ketika ini saya sakit, saya datang, saya bilang ya dengan istri kamu, kemudian saya mau datang tempat kamu, di mana kamu ini mau dapatnya, saya datang Ibu. Nah dia juga begitu, dia lagi di Bandung, tunggu 2 jam saya sampai di Bandung. Saya di Bandung 2 jam saya sampai Mitra. Kenapa? Karena dokter penyakit dalamnya memang dia. Terus ini perlu syarat, saya telepon lagi, saya bilang enggak, aku sudah telepon, saya bilang dokter syarat teman kita juga. Udah saya bilang, dia telepon lagi punya, tolong ini perbaiki lah, ini bisa bahaya kali ini. Ingat kebaikannya waktu kita di Belgia dan sebagainya. Dia datang padaku. Dia datang. Padahal di tahun segitunya dokter spesialis susah. Karena dia di UI juga di mana gitu kan. Nah itulah Bu. Jadi kalau Allah bilang ya Bu, melalui Nabi, orang tua itu sangat menentukan. Walaupun ibu kaya dan ibu semua ada ini, janganlah ibu ajarkan anak ibu itu stay orang kaya. Saya punya pengalaman Bu ya. Begitu bapak itu meninggal, ibunya meninggal, rumah 8 miliar, dia jual untuk meneruskan gaya hidupnya. Kenapa Bu? Dia tidak kejar dekorator, kena kartu ATM-nya sekian. Sampai sekarang Bu, sisa rumah saya bilang belikanlah apartemen, dijual lagi, ngontrak sekarang. Jadi udah kebiasaan orang hidup itu tinggal telepon, ya kan Bu? Pergi ke restoran, nggak mau masak, anak 2 ya Bu, sekolah juga masih mau yang wah, sekolah internasional, nggak terima SD biasa, ya kan Bu? Susah. Nah, banyak orang seperti ini, makanya saya bilang, inilah bahwa hidup itu kebiasaan. Maka kalau kita tidak membiasakan diri kita, mengajarkan anak kita untuk hidup apa adanya, susah. Apalagi zaman sekarang, segala sesuatu tinggal telepon, ya kan Bu? Nggak punya uang, telepon lagi, ya kan Bu? Semua asal selama dia bisa menunjukkan satu sertifikat tanah, nggak ada yang nggak ngasih sertifikat tanah atau jaminan gaji, berapa aja dia pinjam, ambil sengaja yang gede biar cepat tanahnya disita, ya kan Bu? Nah inilah perhatian buat kita. Makanya para nabi, para utusan Allah, nggak ada yang diajarkan oleh Allah hidupnya glamor. Contoh, Bu, Nabi Yakub alaihissalam, keluarganya itu luar biasa. Tapi ketika Nabi Yakub, anak salah satunya dari 12 anak akan dipilih menjadi utusan Allah, apakah Yusuf hidup bersama Yakub? Tidak. Diajarkan, dilatih menjadi budak. Menjadi budak Bu. Karena kelihatan Yusuf itu anak manja, dijual harga yang paling murah pun bisa panen vaksin, nggak ada yang mau beli. Ngapain kita punya budak, tangannya lembek, halus, lembut, ya Bu? Maka pada waktu Potifar melihat budak ini, Potifar, wah ini anak bagus sekali. Karena dia nggak punya anak, lalu Zulekha bilang, ya kita beli aja budak ini, kan nggak ada yang tahu kalau kita bilang anak kita besok. Itu Zulekha, istrinya Potifar bilang, dibeli ya Bu dengan harga yang sangat murah, ya Bu.
tapi karena otaknya enteng, ya Bu ya, sopan santunnya luar biasa, berani berkorban untuk Potifar. Potifar pun akhirnya jatuh cinta, sayang sama Yusuf. Sayangnya Juleho juga jatuh cinta juga. Itu sayangnya Bu, ya, hingga akhirnya terjadilah huru hara dan Allah pisahkan lagi. Kenapa Bu? Hakikatnya jatuh cintanya Juleho kepada Yusuf karena Nabi Yusuf tidak dikehendaki hidup dalam keadaan glamor. Makanya dimanakan akhirnya? Kata Nabi Yusuf, asijnu ahabbu alayya, bahwa penjara itu, kehidupan di penjara itu lebih aku cintai ketimbang di rumah gini dikasih pakaian yang serba mewah, sutra, karena diangkat menjadi seorang anak pertahanan, menteri pertahanan. Potifar itu menteri pertahanannya Bu ya, pada waktu itu Al-Aziz. Jadi dia di penjara. Setelah di penjara ya Bu ya, barulah Allah berikan ya siapa Nabi Yusuf sebenarnya. Intinya, artinya Bu, ya sudahlah, coba kita ajarkan diri kita, keluarga kita, bagaimana cara hidup ini sederhana. Ingat, sekarang pertama sudah harganya 24.000 ya. Mobil saya itu solarnya 23.900. Ibu berpikir nggak? Bu, berpikir nggak 10 bulan ke depan kalau geopolitik atau eskalasi politik yang ada di Timur Tengah ini tidak ada perubahan? Kalau sekarang sudah naik semuanya hampir 63%, ya Bu, gimana 10 bulan akan datang? Nah, inilah yang memang betul-betul Ibu persiapkan hidup kita ini. Coba lihat sekarang mobil-mobil mewah itu, Bu, udah hampir nggak berani jalan. Ya kalau bensin 24.000, umumnya Bu, mobil yang mewah itu 1 liter Bu, itu 3 kilo. 1 liter kalau Ibu tuh ada mobil Toyota yang mewah ya, Toyota yang mewah Bu, itu 1 kilo 3 kilo, 1 liter 3 kilo ya Bu. Kalau dari rumah saya Pondok Ungu kemari itu berapa kilo? Pulang pergi 6 kilo, jadi butuh 100 butuh 100 berapa? 58.000. Bayangkan Bu. Nah, bagaimana Ustadz mengenai tentang bus, ya kan Bu, angkutan transportasi? Ya belum dirasakan, tapi sampai berapa lama? Nah, presidensi menterinya bilang insya Allah tidak naik. Ya menghibur. Buktinya tanpa diketahui sampai akhir tahun tidak ada kenaikan bahan bakar. Kemarin naik. Ya iya Bu, kalau kita itu jadi orang tua juga anak kita nangis, kita bohong juga kan? Ya kan Bu, begitulah Bu. Tapi kalau kita memang punya kemampuan, tenang deh, kita usaha ya kan? Ya emang kita semuanya minyak kita dibawa keluar, kita beli melalui Singapura. Nah, pertanyaannya, sekarang Singapura punya minyak nggak? Enggak, dia juga beli dari Iran, dia beli dari Saudi, dari mana-mana. Nah, kalau harga jadi salah naik, mana Singapura menjual lebih murah, ya kan Bu? Artinya begini, kita ini semua harus tahu kondisi yang ada, ya kan Bu?
ya kondisi yang sebenarnya. Jangan kita mengharapkan hanya pemerintah. Nanti pemerintah omong-omong, dah salah siapa kamu nggak mau baca, ya kan Bu? Nah, kita sekarang jaga pos kita, keluarga kita. Keluarga kita, ya biasanya seminggu, satu pekan itu 4 kali ke mall, 1 kali aja. Woi. Nah, ini saya ingatkan Bu, kita nggak tahu ke depan, ya Bu ya. Saya nggak tahu berapa bulan lagi. Ya doa kita sih semoga Bu, konstelasi politik atau geopolitik di Timur Tengah kembali ke awal, ya kan Bu, dimenangkan oleh umat Islam. Masalah sekarang ini kebatilan, negeri orang mau dikuasai, ya Bu. Jalan rayanya ada di Indonesia, gitu kan, jalan tolnya. Yang bangun orang Indonesia. Tahu-tahu kata Amerika, siapapun yang lewat jalan tol ini harus izin saya. Nah itulah Bu, namanya imperialis, penjajah, ya kan Bu? Nah kalau kita mau merdeka, kalau kita menentukan keadaan kehidupan kita, kan kita harus bisa mengatur sendiri. Nah itulah yang ada saat ini konflik. Negeri yang lemah, yang diembargo sudah 48 tahun, merasakan saya ingin buktikan bahwa saya bisa melawan kezoliman ini. Itu aja Bu. Kalau saya sih bersyukurlah sekarang ini timbul kesadaran, ya Bu, bahwa orang nggak ABS lagi. Kenapa Saudi ABS, Qatar ABS, Bu ya, Kuwait ABS, Dubai ABS, Oman ABS. Maksudnya ABS begini, Amerika silakan bangun militer, nggak apa-apa minyak saya disedot, yang penting jaga keamanan negeri kami dan bagi keuntungannya. Woi, itu kan mental ABS, asal Bapak senang. Makanya mereka baru tahu begitu dibom, dirudal sama Iran. Loh, kok saya nggak dilindungi? Kata Qatar kan, kata Qatar, kata Dubai, kata Oman. Kalau begini gimana saya? Amerika bilang, buah aja bingung. Jangankan lindungi negeri lu kan. Israel yang ikut perang aja, saya nggak bisa cegah itu rudalnya. Nah, Bu, kalau kita orang yang sadar, yang berjiwa ingin memerdekakan diri kita, kita bersyukur nggak? Bersyukur, alhamdulillah ya. Ada orang yang membukakan mata kita. Cuman nih Bu ya, konsekuensinya ini akan terjadi Bu, krisis ekonomi kembali. Kenapa? Karena yang biasanya kita cuman gini, tiba-tiba nggak ada lagi pemasukan. Yang biasanya uang kita Bu dipakai, ya kan, dijalanin 2 miliar, kita 1 bulan masih dapat 120 juta. Sekarang boro-boro, ya Bu. Nah sekarang banyak orang kaya yang seperti itu. Kenapa? Kapal tankernya disita, ya kan Bu. Begitu kita ngomong, kok kenapa kita kan bersahabat dengan Iran, kok kapal tanker saya disandra? Kata Iran, jelaskan kenapa kapal saya di Kalimantan Timur disandra juga. Jadi sekarang ini Bu diungkit semua. Nah itulah akibat kita tidak memelihara. Bu, dulu Pandang Father kita bilang negeri ini harus kita jadikan negeri yang non-blok. Kita jangan berpihak ke sana kemari. Kenapa? Misi kita wajib membantu memerdekakan bangsa mana saja. Jangankan bangsa kita yang terjajah, agar mereka merdeka. Nah sekarang kita ngeblok ke bangsa penjajah.
Wajar nggak sekarang kalau sekarang saya seperti ini? Wajar lah, kita rasain aja lah Bu. Ya kan Bu? Siapa yang disalahkan? Bunda yang ngamil. Ya bunda yang menghamilkan, ya udah begini keadaannya kan Bu. Kita rasakan sama-sama sudah. Kita mau berbuat apa? Mau protes ke negara? Emang siapa yang milih? Iya kan? Ya sudahlah Bu, jangan saling menyalahkan ya. Saya hanya meminta Bu, yang pasti Nabi mencontohkan mencintai fakir. Nah, jadi sekarang kesempatan kita mencintai banyak orang miskin. Ya Bu. Dah, kalau negara ngempanin anak kita di SD, di SMP, jangan diributin. Kalau keracunan ya kita perbaiki aja, ya kan Bu? Itu tanggung jawab kita semuanya, betul nggak? Nanti kalau banyak kelaparan kita lebih malu kan? Yang pasti Bu, saya survei ke SD yang ada di dekat Tanjung Air. Bu, sebelum ada MBG itu Bu, anaknya gudigan, ingusan, Bu, kulitnya rusak. Tapi setelah 1,5 dia mendapatkan makanan yang bergizi, walaupun gizinya tidak diyakini. Yang pasti ya ada tempe, ada tahu, makannya ada sayur, kenal susu, ada ayam, ada daging, ada bakso ya Bu. Bu, mau di kota, mau di kampung sama. Bu, bagus kulitnya. Ibu coba sekarang pergi ke SD, bagus tuh Bu. Hah? Jadi anak itu gudigan karena gizinya kurang Bu. Maka di pesantren kadang-kadang kan pulang pada gudigan. Salah bapaknya, kenapa nggak dikasih makan yang bagus? Oh, saya ingat dulu kulit saya bagus Bu di SD. Kenapa? Bapak saya miara nanam pohon, belimbing, jambu, ya Bu, macam-macam pohon, jeruk gitu Bu. Makannya dijual, pisang gitu kan. Terus bapak saya miara bebek, ayam. Dia bilang kalau kamu memang makan gak ada apa-apa, ambil bebek tinggal goreng. Ya Bu, potong ya Bu. Telurnya udah di dadar aja. Bener Bu. Kita dulu hidup dari kecil seperti itu. Makanya udah diajarkan begitu, kalau kemana-mana saya nggak bisa. Ya kan Bu? Saya di pesantren bolak-balik pulang, digontor, karena makannya dibatasi. Saya di rumah nggak dibatasi. Saya protes cuma makanan Bu. Saya nggak beli di luar, nggak boleh. Udah, saya 2 tahun keluar aja. Kenapa? Saya bilang kulit saya giniin. Ini dibesarkan sama makan yang enak-enak. Di pesantren coba lihat bapak kulitnya udah jelek. Ya udah pesantren pindah aja ke At-Taqwa. Nanti mama bapak bawain makanan. Mau Bu, pindah ke At-Taqwa. Kelas 2 dari Gontor saya pindah Bu. Coba bayangkan itu. Sampai di sana mulai ada pembatasan lagi. Udah jangan di pesantrennya. Kamu sama Ustadz Mahya. Nanti Ustadz Mahya dibilang di sini Cing Rahma masak apa kek gitu kan. Yang buat kamu. Mau saya Bu. Mau lagi. Kenapa? Udah terbiasa dikasih makan enak bapak saya. Orang-orang kan pulang pesantren, wah pulang kasih makan gini-gitu. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena udah dipesan, nih Mahya, anak gua udah biasa makan begini, berhenti di Gontor. Bukan nggak kuat belajarnya, makannya nggak kuat, dia nahan. Di sini juga lu ingat gitu Bu, dulu kan nggak ada gosen tahun 74 Bu. Saya masuk pesantren At-Taqwa itu tahun 73, ya kan Bu? Masih kampung, nggak ada aspal, nggak ada apa, pakai sepeda bapak saya itu Bu, ya. Nah inilah Bu. Jadi kita lihat, udah yang ada syukurin saja, nikmatin saja sekarang ya Bu ya. Ya jangan terlalu banyak menuntut macam-macam. Kenapa? Dunia secara dunia yang mengglobal ini sekarang sedang mengalami krisis yang ancamannya lebih dahsyat dari masa Covid. Lebih dahsyat dari 98. Sekarang dolar sudah berapa Bu?
17.000 lebih. Dulu cuma hanya sampai 15.000 udah teriak. Sekarang 17.000. Jadi sudahlah Bu, kalau saya sih yang penting sekarang jangan ingat lagi mau beli ini, belum beli itu, saya bilang. Yang penting kita bisa makan. Ya Bu, bisa kita kumpul ya Bu ya. Kita bisa membantu. Karena sekarang ini banyak orang bermartabat, mereka miskin. Dan dia nggak mau minta. Tapi kalau kita kasih dia makan, masih mau. Nah itulah Bu. Baik, coba kita lihat, ini masalah hidayah ya Bu. Orang miskin masih bisa menjaga diri, maksudnya dari sifat minta-minta, dari mental penadah Ibu, itu karena faktor hidayah. Ingat itu Bu, selama orang masih punya hidayah, maka dia lebih menjaga kehormatan ketimbang menutupi perutnya. Ingat itu. Silakan, sudah dibuka ya. Ini ayatnya. Nanti diterjemahkan satu orang. Ayat 272 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Satu orang. Ya Bu Ganis, cepat. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Jadi ini adalah ayat ya Bu, pada waktu Rasulullah SAW itu awal-awal ya, sebelum diturunkan ayat ini, pilih-pilih kalau mau sedekah. Ya memang bagusnya ya tadi kita cari orang yang sangat miskin dan dia menjaga martabat, tidak meminta-minta, kecuali kalau kita kasih dia baru terima. Begitu Bu. Karena saking selektifnya, jadi seolah-olah umat itu diajarkan kikir. Turunlah ayat ini. Sekarang saya tanya Bu, kalau memang orang yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya itu tolok ukur hidayah, karena dia masih punya hidayah, siapa yang berhak memberikan hidayah itu? Nah, itu catat. Karena Nabi sendiri nggak bisa. Pada waktu pamannya sekaratul maut, Nabi berusaha sampai nangis, air matanya membasahi pipinya pamannya Abu Thalib itu, ayahnya Ali. Turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah pada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu menjadi hak prerogatif Allah. Baru Nabi diam Bu.
Dan Nabi baru sadar dan berhenti menangisnya. Ini maksudnya. Maka di sini lastu ayyuhar rasul, tidaklah engkau wahai rasul mas'ulan, yaitu punya tanggung jawab an taufikil kafirina lil hidayati, untuk memberikan taufik agar orang yang kafir itu mendapatkan hidayah. Kamu nggak bisa memberikan hidayah. Jangankan hidayah, apa yang kau sampaikan petunjukmu itu sesuai apa yang dia dengar bisa diikuti pun nggak bisa. Taufik. Padahal ini menyangkut soal masalah sodakoh. Yang kedua, sudah kau berikan saja. Wa ma tuntiku min khairin fali anfusikum. Selama kamu sudah memberikan hartamu itu, ya, berupa kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu. Adapun orang itu setelah kau bantu, setelah kau berikan, mereka tidak membuka dadanya, mereka tetap kekeh seperti semula. Ibu kan gini, ibu berharap nih membantu saudara agar dia mau sholat, ya bu, mau berubah hidupnya dari malas menjadi rajin, dari orang yang ahli maksiat bertobat, ya bu ya. Nah, kata Allah, itu bukan urusanmu. Jangan kau kait-kaitkan. Setelah kau berikan, gua nggak mau berikan lagi. Habisnya dia seperti kita menyiram air di atas pasir. Jangan. Allah bilang, apa saja yang kau berikan berupa kebaikan itu, maka untuk diri kamu. Nah itulah maksudnya dikatakan wa yuwaffikuhu walakinnallaha yasra suduru may yasha'u lidinihi. Karena yang bisa membukakan pintu hati itu hanya Allah. Kamu nggak bisa melapangkan hati dia. Nah kita kan kadang-kadang ibu sama suami kayak gitu ya. Kayaknya Pak, aku capek bilangin lu. Sampai dia bilang, kalaulah boleh saya pisah dari kamu, saya pisah. Ada nggak begitu? Saking capeknya, saking keselnya tuh bu. Dari muda saya merubah kamu itu susah. Kenapa ya? Salah nggak? Salah nggak? Salah. Ayat ini bilang kamu tidak bisa membukakan hati orang. Yang bisa membukakan hati orang untuk menerima hidayah itu hanya kamu bisa usaha, hanya sebatas ikhtiar. Ya, kalau ibu sudah menunjukkan kebaikan pada suami kita, ya begini dong ya, ayo ya kita ke masjid. Ya mah, jalan aja kamu duluan. Kita pulang masih tidur lagi. Marah nggak? Ya, itu namanya ibu jadi Tuhan. Udah bangun aja ya Pak, nggak ke masjid, bangun Pak, sholat di rumah aja. Nih kainnya, Ma ya, nih teh panasnya. Ayah minum teh aja dulu ya, baru wudhu. Ini begitu suaminya manasin air dulu, Pak, waktunya udah mau habis Pak. Ya makin keras lah bu. Wih, bu. Siapa yang menjadikan suami ibu berubah? Ibu atau Allah? Tugas ibu hanya ibu tahu loh, lancar kalau di sini. Tapi saya nggak tahu kalau di rumah marah-marah nggak. Ini suami, apalagi anakku. Ya saya sampaikan aja bu ya. Apalagi sih katakan. Wa ma tubazzilu min malin ya'uddu alaikum naf'ah minallahi.
Dan janganlah kamu juga berlebih-lebihan gitu Bu. Kalau ada yang yang anak yang satu nurut, anak yang satu susah, kau limpahkanlah kasih sayangmu hanya anak yang nurut. Ada nggak yang begitu? Sampai anaknya, gue sudah kelanjuran lah, mama udah pilih kasih adik gue mau jadi apa kek terserah. Bisa nggak begitu? Nggak boleh Bu. Itu maksudnya. Janganlah kamu bersedekah karena menurut kamu itu dia ini menurut. Sedangkan yang nggak menurut kamu nggak bantu. Padahal sama-sama adikmu, sama-sama kakakmu. Woi. Saya susah bilangin seperti ini. Itulah Bu Quran. Ya Bu. Kalau nggak banyak ibu-ibu yang begini, nggak ada ayat ini. Karena kebanyakan kita itu, kita nolong karena dia respect. Tapi yang nggak punya respect, kita nggak tolong. Betul salah? Padahal nolong itu kata Allah di dalam ayat ini ya Bu. Wa ma tunfiqu, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan kau keluarkan hartamu melainkan hanya semata-mata kamu mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan kakak kamu berubah, adik kamu berubah. Jangan ibu sayang sama suami terus diulur uang, harta, Bu, waktu untuk suami karena hanya suami nurut. Begitu suaminya nggak nurut, diputus semua. Ada nggak? Itu namanya ibu berbuat baik, mengharapkan kebaikan Tapi Allah suruh kebaikan. Tapi Allah suruh minta kebaikan siapa? Allah atau suami? Allah tuh Bu. Ini nih ayatnya nih Bu. Coba ini Bu. Nih. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan kamu keluarkan hartamu, jangan kamu curahkan kasih sayangmu karena kau ingin dicintai oleh suamimu atau anakmu. Akhirnya begitu suaminya cuek, gue mah percuma, gue udah sayang sama dia juga, dia mah nggak ada respect sedikit pun. Salah nggak? Salah. Ngapain ibu? Capek. Kalau ibu minta kebaikan suami, Bu, tidak semurah Allah, betul nggak? Tapi kalau ibu semata-mata karena cinta, yang ibu tuntut bukan dari Allah, bukan dari suami, bukan dari anak, dari Allah, lebih nggak ibu mendapatkan cintanya? Dari orang yang nggak kenal, Bu, cinta sama ibu, sayang sama ibu, perhatian sama ibu. Bisa nggak begitu? Ya, itulah Bu. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan Bu, ini tafsirnya baru sedikit aja tuh Bu ya. Terus Allah ingatkan lagi, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffi ilaikum. Apa saja yang kau keluarkan, yang kau lakukan dari bentuk harta, tenaga, pikiran yang baik, maka Allah akan cukupkan balasannya. Bukan suami. Kalau ibu sayang sama suami, hari ini dikasih 1 juta. Besok ibu tingkatkan lagi kebaikannya, dikasih 2 juta. Woi ibu, berikan wala dan baroknya pada suami, ya kan Bu? Dikasih lagi 3 juta. Ibu semua pikiran, tenaga, apapun, nyawa pun ibu serahkan pada suami. Suaminya mati duluan. Allah pernah mati gak? Nah itulah Bu, punya keterbatasan. Kalau kita berbuat baik, yang kita harapkan balasannya dari manusia. Manusia tidak ada yang abadi. Kasih sayangnya tidak melebihi Allah yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Itu ingetin Bu. Wa antum
tuzlamun. Kalau kamu tinggalkan mengharapkan ridha Allah, kalau kamu memberikan sesuatu karena ada efeknya, karena ada inputnya dari orang yang kau bantu itu, bukan karena Allah, kamu telah melakukan berbuat zalim pada dirimu. Bagaimana zalimnya? Gimana kalau suami kamu mati? Apakah dia bisa membalas kebaikan itu? Nggak ada, putus. Dah, ini kita buka tafsirnya, ya. Coba dibaca ini ya, Bu. Ini sudah artinya sekali lagi. Baca sekali lagi. Ya. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk? Stop. Jadi, ibu berbuat baik sama anak, ibu berbuat baik pada suami, ibu berbuat baik pada saudara, kakak, adik, ya, anak paman, ponakan semua. Ibu berbuat baik pada tetangga yang ada. Bu, Bu, bukan untuk mengharapkan semua orang itu loyal pada ibu. Ingat, karena kalau kita mengharapkan loyalitas dari mereka agar mereka membalas kebaikan ibu semua, itu namanya pamrih. Kalau dalam konsep tauhid, riya. Kalau riya itu sama dengan syirik. Kalau syirik, kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad habitat a'maluhum. Siapa orang yang membantu, menolong, berbuat baik, dasarnya karena pamrih, ingin dipuji, ingin dibalas kebaikannya dari sesama manusia yang dia tolong, maka berarti dia bukan mengharapkan Allah, tapi mengharapkan kebaikan dari manusia. Itu riya, itu syirik kecil. Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, landasannya syirik, karena pengen mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan dari manusia itu, sia-sialah amalnya. Bagaimana sia-sia amalnya? Begitu nanti ibu di akhirat, semua kebaikan ibu itu ternyata enggak dibalas. Ibu protes kepada Allah, ya Allah, saya juga banyak amal soleh saya banyak bersedekah, saya banyak berjariah. Kenapa? Kok enggak ada yang kelihatan di dunia, di akhirat ini? Kata Allah, pintalah pada orang yang kau tuntut pujian itu. Kau tidaklah bersedekah, kau tidak berjariah untuk mengharapkan aku, tapi mengharapkan pujian. Bukankah kau sudah mendapatkan pujian itu dari manusia? Pintalah dari mereka. Mau ngomong apa ibu? Ada nggak ayatnya gitu, Bu? Oh, nanti kita lihat Bu sabab nuzul ayat ini. Coba diputar ayat sabab nuzulnya ayatnya nih. Ayo baca. Sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Ayat ini turun ketika kaum muslimin di Madinah merasa enggan memberikan sedekah kepada kerabat atau tetangga mereka yang masih kafir, karena ingin memaksa mereka memeluk Islam. Maka Allah menegaskan bahwa hidayah bukan tanggung jawab manusia. Ya, ini Bu, saya kan keluarga saya Kristen ya Bu ya. Oh, dari keluarga istri saya itu kan Kristen Bu. Ini ya, biar gedean dikit. Enak kan? Ya. Tunggu dulu ya. Ini gini Bu, saya itu kan gini, dituduh gini Bu. Pada waktu ada ponakan saya, dia narkoba. Kebetulan dia punya kakeknya itu William Suryajaya, yang punya Bank Suma, ya. Anaknya itu Beni, cucunya dia lah. Terus pada waktu dia narkoba, saya bawa Bu ke Malang. Saya taikin pesawat dengan baju apa Bu? Baju dokter yang klek gitu Bu. Saya bawa lah Bu. Karena saya takut dia nanti OD gitu Bu. Ini ngamuk di pesawat. Bawa Bu.
Terus nggak tahu, bapak maknya pun nggak tahu semuanya. Tapi karena anak ini sering ke rumah saya ya, pas dia OD rumah saya bu, ya OD rumah saya, bingung saya kan, apa yang kelakukan gitu kan. Kata saya, Li, aku bawa aja ini ke temanku di Malang. Hah, kamu nggak bilang? Nggak. Oh, udah saya obatin deh bu sana. Saya telepon bapaknya, saya bilang, Le, ponakanku aku bawa nih, saya bilang. Kemana? Surabaya. Kenapa emang? Saya bilang, OD. Oh iya. Tapi jangan cerita yang lain, Ustaz. Ya udah, nggak ada. Saya bilang, begini aja, saya bilang. Nanti kalau sudah bagus, ya, Le, datang aja ke sini gitu. Bu, cari yang Kristen-Kristen ini bilang apa? Tuh lihat pintar orang Islam, dibantu supaya dia masuk Islam kan. Saya bilang saya lebih tahu masalah dia masuk Islam itu hidayah, bukan urusan saya, urusan Tuhan saya bilang. Tapi secara logika, kalau dia nanti ketangkap polisi di mana, ini ketangkap, ini begini, dia mencuri, ini anak siapa? Ponakan Ustadz Salimin. Yang malu saya bilang. Saya hanya ingin berbuat baik sama keluarga. Saya mengharapkan ya, ini tidak mempermalukan kita semua. Titik. Telebu. Jadi jangan ibu penolong anak tetangga yang Kristen karena ibu berharap dia masuk Islam. Jangan. Dalam Islam itu nggak boleh. Undang-undang kita pun kalau anak di bawah umur, ibu nggak boleh kita Islamkan. Kecuali kalau anak sudah dewasa. Apalagi saya bilang ini di bawah umur, di bawah 17 dia sudah melakukan hal itu. Saya bilang, kenapa? Udah diberikan uang yang banyak. Saya bilang, Bu, Bu, nah bu, ini salah satu. Banyak pada waktu itu orang membantu saudaranya, membantu tetangganya, ya, kena harapan supaya dia masuk Islam. Turunlah ayat ini melarang. Diturunkan ayat ini, kalau bantu aja, mau Kristen kayak, mau Cina kayak, mau apa kayak agamanya, bantu aja. Kayak sekarang bu, lihat orang Barat. Kalau saya tanya pembelaan terhadap Palestina antara orang Islam dengan orang-orang kafir yang ada di Eropa, kerasan mana? Italia, Romania, Prancis, di Amerika sendiri bu. Apakah mereka mengharapkan masuk Islam orang Palestina? Masuk Kristen? Enggak. Ini kemanusiaan. Dalam Islam, jangankan manusia yang kita tolong sedang dibantai. Kan genosid. Semuanya ini adalah menghapuskan. Bahkan sekarang yang kita bahaya bu, ditembakkan lagi senjata. Yang begitu jatuh, meledak, itu bu, mengeluarkan bu bahan kimia. Nah nanti udah lama menimbulkan panas mencapai 3.600 derajat. Ibu udah baca itu bu? Itu dijatuhkan, namanya bom fosfor putih. Kalau bom fosfor putih itu hanya mengakibatkan orang terbakar. Kalau ini begitu dijatuhkan di sini, ibu nggak ada tulangnya, nggak ada lagi bentuknya, hilang. Saking panasnya, bahayanya bom itu. Mengerikan kan? Bu, kalau sekiranya negara Islam yang punya bom seperti itu, kayak Irak, habis tuh buli-buli. Tapi yang karena itu yang menjatuhkan adalah Israel, ada nggak hukum? Nggak ada. Maka bu, wajib kita bicara. Israel ini jahat, harus kita usir dari Palestina, ya kan bu? Jadi kalau Monik bilang, buktikanlah bahwa Israel itu sejak kapan dia menjajah? Bu, sejak 1943, 1942. Kenapa nggak ada yang membalas gitu kan? Makanya kita berkeyakinan Israel itu negara penjajah. Karena dulu itu negara Palestina dibagi-bagi.
Nah, ini yang kita harus renungkan ya Bu. Nah, kembali ketika kita membantu orang itu, saya ada beberapa orang, ada yang dari Inggris Bu ya, di rumah saya di kebun. Bukan karena saya mengharapkan dia masuk Islam, enggak. Saya kasih tanah, saya kasih ke rumah, saya kasih makan semuanya Bu. Saya enggak menyangka ya, karena dia studi di sini tentang keislaman. Dia orang Yahudi, ada Kristen, ya Bu. Tapi lama kelamaan dia datang lagi. Tahu-tahu di bulan puasa pakai peci. Saya bilang, kamu puasa, saya puasa. Tapi kamu udah Islam belum? Belum. Saya solidaritas. Puasanya solidaritas. Alhamdulillah. Walaupun bersolidaritas, saya tanya, setelah lebaran dia datang lagi kan? Dia datang dari apartemen Menteng. Rame gitu kan, tertawa. Boleh nggak saya mengucapkan lebaran? Saya bilang, kenapa tidak? Selamat Hari Idul Fitri. Kamu kan kemarin puasa, saya bilang. Semoga Allah terima puasa kamu, saya bilang. Sebagaimana juga Allah terima amal saya dan sedekah saya. Terus apa dia bilang, Bu? Boleh nggak saya Islam? Saya bilang, itu urusan saya bilang. Urusan kamu kepada Tuhan, Tuhan kamu. Kalau kamu merasa Islam itu lebih baik, why not? Masuk Islam saja, saya bisa berikan sertifikat. Saya bilang, cukup, karena kamu sudah mulai belajar sholat, saksinya kita aja, cukup berempat ini. Bu, jadi itu hidayah. Jadi orang mendapatkan hidayah itu awalnya dia cinta dulu pada kebenaran. Dan dia menolak segala bentuk kebatilan. Setelah itu dia ketemu orang soleh. Lalu dia bertanya, dua, untuk mendapatkan hidayah itu harus bertemu orang soleh. Dulu Nabi. Tiga, Bu, cinta pada kebenaran, cinta pada orang soleh, ya Bu ya. Yang keempat, hati nurani yang lapang. Jadi kalau hatinya sempit, suka mengejek orang, mengecilkan orang, menghina orang, jauh. Kalau dia cinta dengan hatinya Bu, yang lapang itu pada orang-orang pencinta kebenaran, insya Allah dia akan sampai pada kebenaran itu. Ini sebab nuzul ayat maksudnya. Jadi jangan ibu mau berbuat baik karena mengharapkan orang itu masuk Islam. Jangan. Sudah kemanusiaan aja dulu. Jangan ibu juga membantu anak saudara karena berharap anak itu nurut sama ibu. Salah. Udah, karena itu memang dia butuh pertolongan, bantu aja. Oke, udah. Terus 3 poin-poin tafsir Al-Munirnya. Baca Bu. Hidayah di tangan Allah. Betul? Ayat ini menegaskan pada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam bahwa tugas utamanya hanyalah menyampaikan dakwah, bukan memberi hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Oke, kita pegang ya. Hidayah itu di tangan Allah, dalam kuasa Allah. Ayat ini menegaskan tugas Nabi hanya sebatas menyampaikan tentang syariat Islam. Nggak boleh memaksa. Makanya ada ayat la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ya kan? Terus wa man yabtaghi ghairal islami fala yuqbala min, ya kan? Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Ingat itu. Yang kedua, barang siapa yang memilih selain Islam, maka sungguh telah nyata jalan yang benar dengan jalan yang salah, dan Allah tidak terima itu sebagai agamanya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Bu, itu aja. Nah ini, bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah. 2, terusin Bu. Boleh berinfak kepada non-muslim. Seorang muslim diperbolehkan berinfak atau sedekah sunnah kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah atau non-muslim yang tidak memerangi Islam.
Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan syarat untuk masuk Islam. Stop. Ada sodakoh yang wajib bentuknya zakat. Ada sodakoh yang wajib bentuknya zakat. Nah, boleh nggak zakat diberikan kepada orang kafir? Nggak boleh, karena itu wajib. Yang dibolehkan sodakoh sunnah, dari uang ibu lebihnya ya bu, ibu dapat duit ya, gue mesti kain buat orang saudara gue yang kafir, saudara gue yang belum sholat, saudara gue yang belum dapat hidayah, boleh. Tapi bu, kalau zakat itu berikanlah pada orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia miskin, artinya sudah sholat, sudah puasa, sudah mereka jalankan syariat, boleh kita berikan itu zakat kita. Tapi kalau saudara yang masih kafir, belum Islam, berikanlah sedekah sunnah kita, sedekah tambahan. Oke. Terus keikhlasan. Keikhlasan dalam berinfak. Infak harus dilakukan semata-mata mengharap keridhaan Allah, ibtigaa wajhillah, bukan untuk tujuan lain. Stop. Infak itu dilakukan semata-mata karena mengharapkan Allah cinta dengan kita, Allah ridho dengan kita. Boleh itu. Umpamanya begini, lu rajin banget sedekah, biar Allah sembuhkan penyakit saya, karena saya mengharapkan ridho Allah. Kompensasinya semoga Allah menyembuhkan penyakit saya. Boleh. Boleh. Lu rajin mas sedekah pada miskin, biar orang miskin doain saya, biar semua penyakit saya sembuh gara-gara sedekah. Itu salah. Niat dikit aja bu. Kita boleh bersedekah supaya penyakitnya sembuh, tapi mengharapkan Allah ridho. Ingat itu bu. Terus balasan infak. Balasan infak. Segala harta yang diinfakkan, manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri, baik di dunia berupa keberkahan maupun di akhirat berupa pahala. Allah menjamin balasan yang sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Sudah bu. Makanya jangan sedekah, jangan berinfak kepada fakir miskin dengan harapan fakir miskin tuh mau bantu kesusahan ibu, mau menjadi pembantu ibu, mau menolong menjaga rumah ibu. Jangan, itu mah kerja lain lagi ya bu ya. Jangan ibu berinfak pada fakir miskin supaya fakir miskin mau jadi asisten ibu. Jangan, pisahkan. Kalau dia bekerja kepada ibu nih ya, karena kamu orangnya rajin, ya kan, saya ingin tambahkan gajimu, gaji, bonus, ya boleh. Tapi ibulah yang tahu ini bu, masalah infak ya. Oke. Baca bu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah. Menurut Wahbah Zuhaili. Ini pengarang tafsir Munir fil Aqidati wasyari'ati wal minhaji. Terusin bu. Dalam tafsir Al-Munir, ayat ini turun berkaitan dengan sedekah. Berikut penjelasannya. Kebebasan sedekah, asbabun nuzul, ayat ini turun untuk menegaskan kepada kaum muslimin bahwa mereka diperbolehkan memberikan sedekah kepada kerabat atau orang lain yang membutuhkan. Stop. Jadi sama aja dengan sabab nuzul hadis. Para mufassir itu mengutip hadis menegaskan, gue bingung belajar Quran pakai tafsir gitu kan. Jangan bingung. Semua tafsir itu harus landasannya adalah hadis. Umpamanya Wahbah Zuhaili mengatakan, tadi mengutip ayat duluan, nah sekarang pendapatnya gitulah. Boleh sedekah kepada selain orang Islam, boleh. Tapi jangan berharap supaya dia masuk Islam, jangan. Nanti kalau dia nggak masuk Islam, ibu kecewa. Tadi saya bilang, itulah saya juga membantu ponak-ponakan saya, enggak.
Kalau kamu setelah itu pada masuk Islam, ya itu urusan kamu kepada Allah. Banyak bu, banyak menggunakan satu Islam itu kan ibu. Ada yang sekolah di Malaysia belum Islam, masuk Islam. Perantaranya ya karena dia ada omnya yang sudah Islam, dia pasti ke saya, nggak ke bapaknya. Jadi saya ini ngawinin tiap tahun. Anak saya banyak bu, dia kan mereka ngawinin lagi ke Jogja. Kenapa? Masuk Islam. Kan ayahnya nggak boleh jadi wali. Jadi saya lah jadi wali karena itu anak perempuan. Iya bu, bayar lagi di situ tuh. Ada lagi, ya kan? Karena besannya orang Islam, ya sudah. Saya ngadepin semua. Ini satu lagi nih anaknya Nel. Dia ketemu, dia kebetulan di sini sudah S3 di sana. Dia ditugaskan di sini. Kayaknya dekat orang Jakarta gitu kan bu. Mak bapaknya bilang, ya sudah saya serahkan itu anak ustadz katanya. Karena saya kan nggak bisa menikahkan. Saya udah kalau gitu, saya bilang selamat Nel, suami lu, Nick Andon ya. Jadi jangan bertanya apa-apa lagi tentang, saya bilang Christopher ini. Biarlah dia mau dikasih nama apa, nggak boleh lagi kamu halangi besok. Ya iya bu, itu hidayah. Kenapa? Karena Christia bilang, Om, aku mau masuk Islam, jangan dulu. Nanti kalau kamu sudah nikah, mau nikah benar baru ya. Sekarang belajar aja Islam dulu, yang benar. Kau sholat, kemarin udah puasa, ya lebaran pakai peci, pakai apa bu? Sarung. Saya bilang foto sama mertuanya gitu kan. Terus kenapa kamu tidak pajang itu di apa HP-mu dengan bapak ibumu, kau sama tante Eli? Kan aku sudah Islam om. Nggak boleh. Islam itu melupakan. Walaupun ayah kamu Kristen, ya Yahudi, saya bilang, tapi kamu tetap harus pajang statusmu. Tante Ei, dia manggil Ei kan? Tante Ei itu sekedarnya sambung sebilang, oh gitu ya, pajang lagi. Ya nanti kan sedih kalau dia nggak dipajang sama bapaknya, maknya kan? Mak bapaknya masih telepon, saya bilang, oh iya katanya. Itulah bu. Jadi kita itu biar saja seperti air mengalir. Kalau kita membantu atau sodako, terusin. Sama, hidayah adalah hak Allah. Meskipun orang tersebut masih kafir. Sebelumnya sebagian muslim bukan bersedekah kepada kerabat mereka yang non muslim. Hidayah adalah hak Allah. Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa kewajiban Rasulullah SAW dan kaum mukmin hanyalah menyampaikan dakwah dan memberi petunjuk jalan kebaikan atau tablik, bukan memaksa orang mendapat hidayah iman. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Oke, sudah terjelaskan. Terus motivasi ikhlas. Motivasi ikhlas. Allah menegaskan bahwa sedekah yang diberikan harus semata-mata mengharapkan ridho Allah atau mencari wajah Allah, bukan karena alasan duniawi atau menonjolkan diri. Nah, itu landasan ikhlas limardotillah, ya. Semata-mata karena Allah. Terus kebaikan sedekah kembali. Kebaikan sedekah kembali pada diri sendiri. Sedekah bentuk nafkah atau sedekah dalam bentuk harta yang baik, pahalanya akan kembali kepada yang memberikan atau orang mukmin berupa ganjaran di dunia dan di akhirat. Ini surat Al-Isra, lihat ayat 5, ayat 6 ya. Di situ ada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, jika kamu bersedekah ya, maka sedekah itu akan kembali untuk dirimu. Kebaikan itu untuk kembali pada dirimu. Terusin. Larangan zalim. Sedekah yang diberikan tidak boleh diiringi dengan perasaan lebih tinggi atau tindakan menyakiti perasaan penerima. Larangan al-man dan al-azar. Stop. Lu jangan belagu, udah sering bantu juga sering lawan sama gua. Itu orang Betawi bahasanya. Woi, diungkit. Udah sering gua bantu juga masih ngelawan sama gua. Nggak boleh. Lu kan gue sering bantu, masa yang datang gua ke rumah lu dong. Nggak boleh bu. Itu suatu penghinaan, membatalkan ibu amalan ibu. Surat Al-Baqarah bisa dibaca 263, 264, 265. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan cacian,
dengan merendahkan diri orang, Bu. Ya Bu, saya salut ada jemaah kita di sini. Kalau dia ngasih apa buat saya ya, tapi dia kayaknya justru menghindar dari saya. Ada orang kalau ngasih, wow, tatang petenteng di hadapan saya nggak punya harga diri. Nggak boleh itu. Itu namanya Bu ya. Ya, jangan sampai ibu kalau ibu sering nolong adik, sering nolong ponakan, ya Bu ya. Jangan ibu mau dirajain, mau dijadikan tuannya. Woi, ada nggak sih dia begitu? Nggak ada. Waktu zolim namanya ya. Oke, kesimpulan. Kesimpulan kandungan ayat 272. Pertama, boleh bersedekah kepada orang non-muslim yang membutuhkan. Stop, gitu ya. Jadi kalau orang dalam musibah, kena bencana alam, ya Bu ya, kebanjiran, wah jangan dibantu dia. Dia itu orang Kristen, salah, kebakaran, bantu semua. Dua, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. sepakat, ya kan Bu? Kalau nggak ada petunjuk dari Allah, nggak mungkin kita jadi orang baik. Terus Infak harus ikhlas atau mencari ridho Allah. mutlak. Tadi ayatnya apa? Wala tuntiku min khairin illa ibtigha'a wajhillah. Ya Bu ya, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Terus Pahala sedekah kembali kepada pemberi. iya tadi sudah dibaca hadisnya. Ayat ini mengajarkan bahwa sedekah adalah bentuk kebaikan universal. Salah satu di antaranya kebaikan, Bu, yang nggak boleh pandang di mana saja, dalam situasi dan kapan saja, ya Bu. Sekalipun itu pada keluarga yang kafir, keluarga yang miskin, yang penting dia itu layak dibantu, boleh mendatangkan pahala. Bu, kalau ditanya, kalau kita sedekah pada orang yang belum sholat, ada nggak pahalanya? Ada. Ingat tuh Bu, kalau zakat nggak boleh memang, itu hak Allah. Nah terus Wahbah Az-Zuhairi menekankan pentingnya penjaga kemurnian niat dalam memberi dan menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan jangan disalahgunakan untuk kepentingan memaksa agama. apalagi untuk dipilih, nggak boleh. Ya, masuk ke agama aja nggak boleh. Nih, mau jelang pemilihan kasih sembako biar dia milih, dasar bogel. Nggak boleh Bu, nggak boleh ya, nggak boleh. Apalagi minta dipilih nggak boleh. Orang supaya dia pada masuk Islam aja nggak boleh, apalagi untuk kepentingan pribadi, ya Bu. Terus tafsir Al-Munir dikenal dengan Tafsir Al-Munir dikenal dengan pendekatan komprehensif, menggabungkan analisis ayat dari sisi akidah, syariat atau fikih dan manhaj, menjadikannya rujukan modern yang relevan dengan kondisi kontemporer. Nah, konsep tentang insaniat atau human right, ya Bu ya. Makanya kenapa Indonesia mau ngirim pasukan perdamaian ke Kongo, Lebanon, walaupun banyak mati. Bu, emang ada negara yang mau, ya kan Bu, butuh dana, kita sendiri yang danain, ya Bu ya. Karena memang konstitusi kita memerintahkan. Karena kita ini dasarnya Islam, konstitusi asalnya. Ya Bu ya, di mana ada konflik kita datang, di mana kita dibutuhkan kita datang. Jangankan dipinta, enggak dipinta pun kita harus datang. Karena itu suatu kewajiban bagi orang Islam semuanya. Baik, udah ya. Karena waktu sudah habis, ini nanti kita masuk 273 ya. Nah Bu, mau pamit duluan. Ya kita tutup dulu dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak ada yang tanya kan? Udah habis Bu waktunya katanya. Insya Allah ya Bu, tanya sini aja sama saya. Dah, yang mau pulang-pulang, yang mau bertanya sini sama saya. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, dan begitu pula yang mengikuti melalui siaran radio kita yang tercinta. Rekan-rekan, semoga Allah SWT meridhoi kita selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.